Halo adik-adik, Shalom, selamat pagi. Sekarang bersama Kak Lewi, dan Kak Lewi juga ditemani oleh Kak Anya sama Kak Darwin. Sebelum itu kakak mau ngasih tahu untuk tetap jaga protokol kesehatannya. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan ya adik-adik. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Saya minta adik-adik untuk persiapkan hati dan pikirannya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat sepanjang hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Sehingga kami masih bisa berkumpul di tempat kami masing-masing untuk beribadah ya Tuhan. Berkatikanlah setiap kami ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar kita akan naikkan pujian. Mari kita naikkan pujian Allah Sanggup. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita naikkan pujian Satu-satunya yang Kuandalkan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan buat yang memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Engkau pakai terus dia ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi. Wah, kakak senang sekali melihat kalian sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, minggu ini kita mau mendengarkan salah seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Orangnya sangat rendah hati. Siapakah tokoh itu? Dia bernama Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes? Yohanes adalah anak dari Bapak Sakaria. Yohanes tinggal di padang gurun. Yohanes hidup melayani Tuhan. Dia memakai jubah dari bulu unta dan ikat pinggang dari kulit. Adik-adik, karena Yohanes hidup di padang gurun, maka makanan Yohanes adalah belalang dan madu hutan. Tapi adik-adik, bukan binatang belalang ya, tapi belalang di sini adalah semacam tumbuh-tumbuhan di padang gurun, seperti gambar ini. Dan selain itu, Yohanes juga makan madu hutan. Adik-adik, setiap hari Yohanes mengajar orang-orang tentang firman Tuhan. Dia mengajar orang-orang supaya bertobat dan mengaku dosa mereka. Dan setelah mereka mengaku dosa mereka, Yohanes mengajak mereka untuk mereka mau dibaptis. Dan Yohanes membaptis mereka di Sungai Yordan. Setiap hari semakin banyak orang-orang yang mendengarkan pengajaran dari Yohanes, dan banyak dari antara mereka yang bertobat, mengaku dosa mereka, dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Hebat ya pelayanan Yohanes. Dia begitu sungguh-sungguh melayani Tuhan, sehingga banyak orang mendengarkan firman Tuhan dan banyak orang yang bertobat. Tapi adik-adik, ternyata ada sekelompok orang yang tidak suka dengan pelayanan Yohanes. Siapakah mereka itu? Oh, mereka adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mendatangi Yohanes. Mereka marah sama Yohanes karena mereka melihat semakin banyak orang yang mendengarkan pengajaran Yohanes dan bertobat. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak suka dengan semuanya ini. Mereka memarahi Yohanes. Tapi apa yang dibuat Yohanes? Yohanes tidak balik marah sama mereka, tetapi dia berkata bahwa dia melayani Tuhan dan dia memberitakan kabar keselamatan supaya orang-orang bertobat. Nah, adik-adik,
Yohanes, walaupun begitu banyak orang yang percaya dengan pengajarannya, tetapi Yohanes tidak sombong. Yohanes tidak marah ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat memarahi dia. Nah, adik-adik, kita juga harus belajar seperti Yohanes. Dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada Yohanes, Yohanes mau melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi walaupun dia menjadi orang yang hebat, dia tetap orang yang rendah hati. Artinya, dia tidak sombong. Adik-adik, kalau tadi Yohanes mau melayani Tuhan karena dia taat sama Tuhan, kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang takut sama Tuhan bisa melayani Tuhan. Gimana caranya? Coba kakak tanya, siapa di sini yang bisa bernyanyi? Wah, semuanya angkat tangan, hebat. Betul adik-adik. Semua kita yang bisa menyanyi, kita bisa menyanyi untuk memuji nama Tuhan. Jangan pakai mulut kita untuk mengejek teman. Jangan pakai mulut kita untuk marah-marah. Tapi yuk kita gunakan mulut kita untuk bisa menyanyi dan memuji nama Tuhan. Oh, ternyata adik-adik bukan saja hanya bernyanyi, tapi kalau di sini yang bisa menari, dia juga bisa menari untuk Tuhan. Coba siapa yang bisa menari di sini? Wah, ternyata banyak juga ya. Tadi juga kakak yakin waktu kalian memuji nama Tuhan, pasti kalian juga menggerakkan tangan kaki kalian untuk menari memuji nama Tuhan. Hebat kalian semuanya. Adik-adik, walaupun kalian bisa bernyanyi ataupun kalian bisa menari, tapi kalau kalian lihat teman kalian yang tidak bisa bernyanyi ataupun menari, kalian tidak boleh mentertawakan mereka. Kalian harus membantu mereka supaya mereka juga bisa menari, bisa memuji nama Tuhan. Jangan mengejek. Jangan menghina, tapi kalian harus tetap rendah hati. Dan jangan lupa, kalian juga tidak boleh sombong. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, tapi Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Adik-adik, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita untuk menjadi anak-anak yang rendah hati. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, Dia dengan rendah hati mau turun ke dunia untuk kita semua karena Dia mengasihi kita. Nah, adik-adik, kita harus taat, belajar seperti Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang tidak sombong, tetapi menjadi anak-anak yang rendah hati dan taat melakukan kehendak Tuhan. Belajar mengasihi, belajar
Tuhan, memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kasih yang lebih besar buat kita, yaitu penebusan atas dosa-dosa kita, sehingga setiap anak-anak yang percaya sama Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita dibebaskan dari dosa. Yuk adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan untuk minggu ini. Semuanya ikutin kakak baca ya. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita baca sekali lagi ya. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, jadi ingat sekali lagi adik-adik ya, jangan jadi anak yang sombong, tapi jadi anak yang taat sama Tuhan, yang mau rendah hati, menolong sesama, membantu sesama untuk kemuliaan Tuhan. Yuk sekarang kita mau berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mengajar kami untuk kami taat, menjadi orang yang rendah hati. Ajar kami Tuhan untuk tidak menjadi orang sombong. Dan ajar kami untuk taat melakukan perintah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa.